memang lebih bagus, tapi ya itu dia, Anda mau bayar 40 liter oli kan nggak juga kan gitu loh, nggak butuh juga gitu loh. Hai Lovers, balik lagi dengan Silung Dokter Mobil di kali ini Q&A part 13. Nah, jadi di video kali ini tim saya sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus dan masuk kategori untuk dibacakan di Q&A Dokter Mobil. Nah, untuk itu jangan lupa like dan subscribe video-video dari kami dan sehingga Anda tidak ketinggalan akan video-video yang keren-keren selanjutnya. Nomor 1, Jeffrey Chandra. Om mau tanya, di video sebelumnya Anda bilang kalau kelistrikan mobil berpengaruh pada tarikan mobil. Apakah alat seperti volt stabilizer itu berpengaruh banyak terhadap Fortuner VRZ 2018? Oke. Volt stabilizer berpengaruh kepada tarikan mobil? Iya, karena memang kita juga ada menjual volt stabilizer dan kita sudah membuktikan bahwa volt stabilizer itu memang it works gitu loh. Nah, tinggal tunggu aja Dokter Mobil punya dyno, kita akan dyno semua produk-produk untuk performance. Nah, tapi untuk volt stabilizer itu banyak jenisnya ya di pasarannya. Jangan sampai volt stabilizer untuk audio Anda pasang kemudian Anda berharap tarikan. Ada juga volt stabilizer yang untuk engine, ketika Anda pasang Anda berharap audio Anda akan kualitasnya sebagus dari yang sebelumnya. Itu dua hal yang berbeda, nggak bisa. Karena kenapa? Kita riset volt stabilizer itu yang bagus seperti apa. Nah, dulu di riset saya riset menggunakan Innova Diesel. Memang Innova Diesel ini punya teman saya yang memang dia gila audio. Dia pasang audio mungkin hampir 50 juta dengan barangnya itu Macintosh. Jadi Macintosh kalau orang audio tahu lah ini barang mahal gitu loh. Nah, ketika dia pasang volt stabilizer yang dipakai untuk audio, memang bunyinya suaranya lebih bagus. Itu menurut dia ya, bukan menurut saya, karena saya nggak ngerti audio. Dan lebih ada depth-nya, ada kedalaman dari suaranya yang dihasilkan. Nah, tapi tidak berpengaruh kepada tarikan atau konsumsi BBM sama sekali. Nah, kemudian kita kasih volt stabilizer kita yang namanya Air Project, kemudian dipasangkan di mobilnya dia. Itu langsung berpengaruh terhadap tarikan dan konsumsi BBM. Itu memang konsumsi BBM-nya turun sedikit, sekitar 10 atau 15% ketika dipakai dan tarikannya memang lebih spontan. Teorinya dari mana sih? Kenapa kok volt stabilizer ini tarikannya lebih spontan? Engine itu memiliki banyak sensor-sensor dan solenoid valve yang harus buka dan tutup sesuai dengan perintah si ECU. Nah, apa yang terjadi ketika voltase yang dikirim itu tidak stabil? Yang namanya voltase stabil itu kan berarti kan dia peaknya lurus di grafik, nggak ada naik, nggak ada turun. Ketika naik, oke, dia memang lebih cepat, tapi setiap naik dia pasti ada dipnya. Nah, yang kita nggak mau ini ketika dia turun. Karena ketika dia turun, itu biasanya respon dari si sensor untuk balik lagi ke ECU atau membuka tutup solenoidnya itu akan lebih lama. Jadi Anda berasa mobilnya lebih lemot. Nah, dengan volt stabilizer itu semua distabilkan. Termasuk sinyal dari audio. Jadi ketika Air Project ini dipasang di mobil yang ada audionya, memang tarikannya bagus, tapi semua setelan audionya itu berubah karena volt stabilizer ini. Jadi dia yang tadinya nyetel buat peak, buat apa, itu nggak dapet semua. Nah, makanya volt stabilizer itu ada dua jenis kalau menurut saya pribadi. Ada satu untuk audio dan satu untuk engine. Anda harus pilih, karena ketika Anda pasang dua-duanya nggak begitu cara kerjanya gitu loh. Nah, Anda boleh coba dulu, Anda boleh test drive dulu satu-satu yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda maunya kenceng atau Anda maunya audio, nggak bisa dua-duanya. Oke? Al-Anfal, Om mau tanya, teknologi dry slump oil itu cara kerjanya gimana? Apakah diaplikasikan ke semua jenis mesin baik itu diesel atau bensin cocok digunakan untuk mobil harian? Tidak cocok dry slump digunakan untuk mobil harian. Oke, saya jelaskan dulu perbedaan dry slump dengan wet slump. Wet slump oil itu yang kita pakai sehari-hari. Jadi satu mobil 1500 cc ada 4 liter. Misalkan saya ngomong Avanza ya, ada culter pan-nya, ada 4 liter di dalamnya dan oil pump-nya itu berada di dalam engine. Jadi dia nempel sama engine, itu disedot di oil pump, disedot dia putar lagi. Nah, itu cocok untuk harian. Kenapa? Karena itu tidak memakan oli yang banyak dan itu sudah cukup untuk running engine-nya. Teknologi dry slump oil itu adalah oil pumpnya itu terpisah dari si engine, culter pan-nya sedikit, hanya cukup untuk menampung 1 liter, dan tangki olinya itu bisa sampai 40 liter. Itu hanya digunakan di mobil racing endurance. Kenapa? Nomor 1,
ketika mobil itu wet some oil atau mobil yang digunakan konvensional itu olinya, itu biasanya ketika dipakai untuk racing, untuk belok-belok, G-force yang dihasilkan itu kan nyamping nih ketika belok nih, ke kanan kah, ke kiri kah. Nah itu biasanya olinya itu juga habis ke kanan atau ke kiri, sehingga kadang-kadang ketika belok itu mesin nggak dapat oli. Itu satu. Dua, ketika mobil itu racing, kompresinya tinggi dan suhunya tinggi, penguapan olinya juga gila-gilaan itu pasti. Makanya kenapa kalau wet sump itu tidak cocok untuk di racing endurance ya. Ini saya ngomong racing endurance yang ekstrim, bukan yang cuman berapa jam sehari, enggak. Ini yang bener-bener ekstrim. Kalau untuk teknologi dry sump oil itu, memang olinya itu dipompa oleh oil pump, terpisah dengan tangki 40 liter, dipompa olinya masuk ke dalam. Itu untuk racing yang berjam-jam sampai 8 jam, 24 jam Le Mans, itu begitu. Jadi ketika mobil itu belok, ada G-force dan sebagainya, itu tidak terpengaruh oleh si oli, oleh si banyaknya oli. Karena kenapa? Tangkinya 40 liter yang di belakang, dan itu dipompa langsung ke engine-nya. Nah, untuk ngerubah-rubah begini dari wet sump ke dry sump itu ada converter kitnya, tapi saya tidak sarankan untuk harian. Memang lebih bagus, tapi ya itu dia, Anda mau bayar 40 liter oli kan nggak juga kan gitu loh, nggak butuh juga gitu loh. Untuk yang wet sump aja hari-hari udah berhasil, udah bergerak dengan bagus, ya jadi nggak usah lagi sih sebenarnya sih, nggak ada poinnya juga. Kecuali Anda mau masuk NASCAR, Anda mau masuk Le Mans itu harus. Karena penguapannya tinggi dan ketika belok itu G-force-nya terlalu banyak sehingga olinya tuh habis. Oke? Wiki Chanhim mau tanya kalau EGR valve di Innova Reborn Diesel boleh ditutup pakai kit penutup EGR nggak? Apa dampak buruk buat tutup EGR di mesin Innova Diesel? Oke. Tutup EGR itu banyak memang kitnya. Itu kan namanya exhaust gas regulator, sehingga emisi yang dibuang itu asap knalpotnya itu ditarik lagi masuk ke dalam intake untuk dibakar ulang. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya itu untuk mengurangi emisi gas buang yang keluar lewat knalpot terlalu kotor. Sehingga dikasih EGR supaya diresirkulatori lagi dan hasilnya ya biasanya lebih namanya apa? Eco-friendly, ya green friendly lah gitu-gitulah. Nah, Anda tutup no problem sih sebenarnya sih, karena memang ditutup pun bisa berjalan lebih enak, lebih bagus. Tapi ketika Anda tutup, jangan lupa untuk membersihkan saluran EGR-nya secara berkala. Karena kenapa? Itu akan menjadi ngeblok dan ngejel itu biasanya. Nah, setelah ditutup juga jangan berpikiran, oh ini kan udah gua tutup, udah no problem. Enggak, itu tetap akan kotor sehingga harus dibersihkan. Karena kenapa? Kalau nggak dibersihkan biasanya kalau jatuh sampai kelampi ke belakang itu lebih parah lagi. Nah, jadi kesimpulannya Anda mau tutup silahkan, no problem. Tapi juga tetap harus dibersihkan EGR-nya. Oke? Reza Kurniawan, halo dokter mobil, mau tanya nih soal Innova 2016. Dulu mobilnya dipasang dashtek, pas mau dijual dashteknya dicabut, terus kata yang punya mobil Matic-nya juga di remap. Kalau itu pakai terus apa ada masalah? Kebalikan standar aja. Oke. Namanya dashtek itu kan namanya piggyback. Piggyback itu ada alatnya lagi sehingga harus disolder kabelnya atau diganti kabelnya untuk nyangkut ke untuk masuk ke dashteknya. Anda standarin nggak ada masalah ya, itu mobil jadi standar. Ketika Anda mau remap lagi, kalau misalkan mobil itu standar di remap ya berarti mobil standar di remap. Kalau mobil dashtek kan di remap itu biasanya yang remap nggak mau. Karena yang remap nggak tahu nih di dashtek itu di setel berapa banyak dan udah berapa tinggi di setelannya. Nah, kalau misalkan setelannya ECU-nya di remap ditambahin dashtek lagi, biasanya setelannya over. Itu biasanya bisa merusak engine bagi yang nggak tahu. Makanya kenapa pilih salah satu aja, nggak usah dua-duanya. Oke? Grazir, orang awam seperti saya kalau masuk bengkel pasti ngerasa was-was, jangan sampai ada oknum yang memberikan informasi yang tidak valid, semisal akinya rusak padahal yang ahli ngomongnya akinya sehat. Bagaimana kita siasati biar nggak diracuni? Gini, di dokter mobil memiliki standar pengecekan itu by data. Jadi ketika kita bilang akinya tidak sehat itu kenapa nih gitu loh. Itu ada yang namanya baterai tester. Baterai tester itu ada dua jenis ya, maksudnya satu jenis itu yang mengukur CCA. Di video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan CCA itu adalah cold cranking amps. Itu cara menghitung CCA-nya adalah setiap ampere hour dikalikan dengan 7,75, itu Anda mendapatkan CCA. Ada satu lagi yang menghitung ampere hour atau AH. Nah, yang kita pakai itu yang menghitung AH atau ampere hour. Kenapa? Karena menghitung AH atau ampere hour itu langsung koresponnya ke life dari si baterai itu. Jadi ampere hour, jadi berapa ampere yang bisa dipakai setiap 1 jam, selama berapa jam gitu loh. Nah, makanya itu adalah life-nya si baterai.
Kalau cold cranking amps itu koresponnya ke ini aki masih bisa nggak di crank. Maksudnya cold cranking amps. Jadi ketika dia dingin cold, nge-crank itu ketika di starter, dia start di nomor starternya itu berapa ampere. Nah, cold cranking amps itu berapa ampere sih yang dia baterai itu hasilkan ketika di starter pertama kali di pagi hari. Jadi itu cold cranking amps. Ampere hour itu berapa lama si baterai bisa dipakai secara berapa ampere selama berapa jam. Nah, itu dua hal. Kalau nggak ngerti bisa di-reply pelan-pelan karena ini ilmunya susah. Makanya kenapa kita suka pakai yang ampere hour, karena kita tahu nih life-nya. Kalau yang cold cranking amps biasanya hanya tahu ini baterai masih bisa nyala apa enggak, gitu aja. Nah, datanya itu ya ditanya ke bengkelnya, ini datanya CCA atau AH. Ketika dia nggak bisa jawab nggak itu, ya mungkin dia tidak informatif kan gitu. Ketika dia bisa jawab dan dia bisa menjelaskan, oh ini koresponnya ke begini, ya berarti dia mengerti apa yang dia jelaskan. Intinya sih itu aja sih. Jadi saya nggak mau menyalah-nyalahkan, nggak mau nyukur-nyukurin, nggak mau nyumpah-nyumpahin, karena ntar saya diomelin. Lebih baik saya jelaskan apa itu ilmunya gitu. Satu CCA, satu AH, oke?